pastor di paroki Katedral Santa Gema Galgani Ketapang, kembali menjumpai saudara-saudari dengan renungan yang saya ambil dari bacaan misa Pekan Biasa ke-12 hari Selasa tanggal 23 Juni. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 19 ayat 9b sampai ayat 11. Ayat 14 sampai ayat 2 sampai ayat 21, dilanjutkan ayat 31 sampai 35a dan ayat 36. Injil Matius bab 7 ayat 6 ayat 12 sampai 14. Apa kabar Anda kalian semua pagi hari ini? Saya berharap supaya Anda tetap sehat dan keluarga Anda selalu dilindung dan dijaga Tuhan, terutama dari wabah corona. Semoga hari ini Anda kalian tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas dan ingat, taati protokol COVID-19. Mari kita dengar bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini saya berdiri di depan Gua Maria Bunda Penolong yang letaknya di belakang gereja Katedral Santa Gema Galgani Ketapang. Bunda Maria ini tidak dibuat di Indonesia, tetapi saya pesan dibuat secara khusus di Tiongkok. Saya lupa persisnya di kota apa. Dan Bunda Maria ini mirip wajah orang Tionghoa, matanya sipit, pipinya tembem, ya. Mengapa saya minta Bunda Maria diambil atau dibuat di Tiongkok? Kembali, saya mau menghargai sejarah masuknya Injil ke tanah Kayung, tanah Ketapang. Nah, Bunda Maria bukan Tuhan kita, dia Bunda Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat. Dan kita menghormati Bunda Maria karena dia Bunda Allah. Dia dipercaya oleh Allah. Maka kalau kita berdoa di sini, kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita tidak berdoa kepada patung, tapi kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudari, dalam Injil tadi kita mendengar jangan melemparkan mutiara atau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah, apa maksudnya?
Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajarkan kepada muridnya apa yang diberikan, diajarkan oleh Yesus, dan terutama bahwa Yesus itu adalah Tuhan penebus dan penyelamat, itu diibaratkan adalah barang yang sangat berharga. Diibaratkan mutiara, bahkan barang yang tidak ternilai harganya. Karena apa? Karena Yesus itu Tuhan penebus dan penyelamat. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia menjamin setiap orang yang percaya pasti masuk surga. Nah, kalau demikian, kalau sudah dijamin dan dipastikan Yesus masuk surga, mengapa kita harus ikut yang tidak masuk surga? Mengapa kita harus menyangkal Yesus? Mengapa kita gara-gara perkawinan kita pindah agama? Gara-gara cari popularitas, gara-gara cari kedudukan, kita mengkhianati Yesus. Persoalannya, banyak di antara kita meletakkan Yesus bukan sebagai Tuhan, penebus dan penyelamat. Kita hanya suka-suka. Ingat, Yesus kemarin mengatakan, barang siapa menyangkal aku di dunia, dia aku sangkal di surga. Tetapi siapa yang mengakui aku di dunia, dia akan aku akui. Ini ajaran Yesus pada hari ini. Maka banggalah jadi orang Katolik, karena dirimu dan saya dijamin masuk surga. Tuhan memberkati. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau menjadi Tuhan, penebus dan penyelamat kami. Semoga kami melalui bantuan Roh Kudus, kami tidak melemparkan iman keyakinan kami dan menggantinya dengan keyakinan yang lain. Tolong tuntun hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Tuhan sertamu, kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa melindungi, memberkati, serta meneguhkan kita agar tetap setia pada iman keyakinan. Dalam nama Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, tetap semangat, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom.